Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi ekologi, karena kalau dijelaskan secara langsung sepertinya tidak akan tersampaikan semua, jadi kakak bikin dalam bentuk video. Semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian nonton sampai selesai ya. Materi ekosistem ini memiliki subbab materi, yaitu ada komponen ekosistem, interaksi dalam ekosistem, aliran energi, suksesi, dan daur biogeokimia. Yang pertama, komponen ekosistem. Ekosistem itu berasal dari kata oikos dan sistema, yang oikos itu berarti rumah sendiri dan sistema itu yang berarti mempengaruhi. Jadi, pengertian ekosistem itu dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antar komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa sih, Kak? Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme itu termasuk ke dalam komponen biotik. Dan kita juga sebagai manusia itu termasuk ke dalam komponen biotik. Kalau komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup. Jadi, semua komponen yang di luar dari komponen biotik itu masuk ke dalam komponen abiotik, yaitu ada cahaya, suhu, air, udara, tanah, dan kelembapan. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu ada interaksi dalam ekosistem. Interaksi yang terjadi dalam ekosistem ini ada beberapa macam. Kita bahas dulu yang pertama yaitu netral. Netral itu hubungan tidak saling mempengaruhi antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Seperti kita lihat contohnya di sini ada gambar domba dengan ayam di dalam suatu tempat yang sama-sama sedang mencari makan dan tidak saling mengganggu. Itu adalah contoh dari interaksi yang netral. Kemudian yang kedua ada simbiosis, yaitu hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Simbiosis ini ada beberapa macam, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan satu sama lain, kalian pasti udah tahu lah ya. Karena mengerjakan soal pada yang soal ini kebanyakan semuanya benar. Jadi saling menguntungkan seperti yang digambar ini, kupu-kupu dengan bunga. Saling menguntungkannya kenapa, Kak? Saling menguntungkannya karena kupu-kupu bisa ngambil nektar dari bunganya dan bunganya bisa terjadinya penyerbukan karena kaki dari kupu-kupu ini kan menempel dari bunga satu ke bunga yang lain, jadi serbuk sarinya berpindah-pindah dan bunganya dapat melakukan penyerbukan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Di soal ini, banyak banget yang salah, kalian pada jawab simbiosis parasitisme. Ya. Jadi ternyata tumbuhan paku ini yang menempel di pohon itu bukan parasit, dia cuma nempel aja. Tumbuhan paku ini nempel karena membutuhkan cahaya matahari. Jadi kenapa sih kok nggak parasit? Karena tumbuhan paku ini bisa membuat makanan sendiri, jadi dia tidak menyerap makanan dari tubuh inangnya. Jadi pohon yang besar ini ditumpangi oleh tumbuhan paku itu nggak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Tapi si pakunya dapat keuntungan karena dapat sinar matahari yang lebih banyak daripada kalau dia di bawah. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme itu hanya menguntungkan satu makhluk hidup sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya ada tali putri yang menempel di tumbuhan inang. Tali putri ini kenapa sih kau merugikan? Karena tali putri ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi tali putri ini menyerap makanan dari tumbuhan inang. Makanya lama-kelamaan tumbuhan inang yang ada tali putrinya itu lama-kelamaan akan mati. Selanjutnya yang ketiga ada interaksi yang ketiga setelah simbiosis itu ada predasi, yaitu hubungan antara pemangsa atau predator dan mangsa atau prey. Ini kebanyakan terjadi pada hewan-hewan buas ya yang memangsa hewan-hewan kecil atau prey-nya. Seperti kita lihat di sini ada macan tutul dengan
kijang atau kancil. Sini macannya memangsa si kijangnya. Kemudian yang keempat ada kompetisi, yaitu hubungan antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi untuk bersaing. Di sini ada singa dengan harimau. Di sini mereka ini sedang bersaing memperebutkan makanan karena makanan mereka kan sama ya, sama-sama hewan yang kecil. Jadi di sini mereka saling berkompetisi untuk merebutkan makanan. Sebenarnya kompetisi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalkan kalian dengan teman sekelas saling berkompetisi untuk menjadi juara umum. Jadi kompetisi juga tidak hanya terjadi pada hewan, tapi juga bisa terjadi antara manusia. Yang kelima ada alelopati, yaitu pelepasan senyawa yang bersifat racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan dapat mengganggu tumbuhan di sekitarnya. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memiliki senyawa yang bersifat racun dan harus dikeluarkan pada saat-saat tertentu. Dan ketika tumbuhan racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini mengenai tumbuhan yang ada di sekitarnya, itu dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Makanya di sini terlihat bahwa tumbuhan yang ada di sekitarnya itu lebih jauh lebih kecil daripada tumbuhan yang mengeluarkan racun, karena pertumbuhannya terganggu.